semua, balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang GERD dan juga anxiety lagi. Cuman bahasannya yang sekarang itu aku bahas tentang tips supaya GERD dan juga anxiety kalian itu sembuh selama 1 bulan. Sebenarnya kalau kalian bener-bener yakin banget buat sembuh tuh seminggu 2 minggu juga bakal sembuh. Jadi sekarang aku bikin range waktunya yang singkat gitu, nggak singkat sih, pokoknya normal gitu, sebulan goal kalian harus sembuh. Oke, jadi ada beberapa tipsnya, jangan di skip videonya biar kalian itu nontonnya nggak setengah-setengah, dan informasi yang aku kasih itu dapatnya ke kalian itu juga nggak setengah-setengah, sehingga nanti kalian nggak ada yang tanya lagi tentang tips atau hal-hal yang harus kalian lakuin untuk sembuh selama 1 bulan ke depan. Jadi ikutin terus videonya, jangan kemana-mana. Jadi yang pertama adalah optimis. Kenapa kalian harus optimis? Karena menurut aku pribadi gitu, mau semahal apapun obat yang mau kalian konsumsi, mau sehebat apapun dokter spesialis yang mau kalian kunjungi, tapi kalau dari diri kalian sendiri itu nggak optimis, kayak selalu mengeluh, sembuh nggak ya? Kayaknya nggak bakal sembuh deh, soalnya aku udah kayak parah banget nih gitu. Percuma gitu loh, mau kayak gimana pun tuh kalau kalian gak optimis tuh percuma, karena mindset kita itu ibaratkan doa gitu loh. Dan secara gak langsung kalau kita mindsetnya udah kayak nyerah dan gak bakal sembuh, ya fisik kita itu juga bakalan ngikutin apa yang kita pikirin gitu. Apalagi di agama Islam tuh kan kayak doa itu perkataan itu adalah doa gitu loh. Jadi hati-hati kalian mengucapkan hal yang dirasa sebenarnya nggak perlu gitu kalian ucapin gitu. Kalian harus rajin-rajin mengucapkan hal yang memotivasi kalian sendiri. Misal kalian tuh berharapnya, oh aku harus sembuh soalnya minggu depan atau bulan depan nih aku mau kesini ke situ gitu, atau enggak goal kalian pengen nikah atau pengen ngapain gitu, sialan nikah gitu. Nah, kayak cari motivasi aja sih gitu, kalimat atau kata-katanya biar kalian itu sembuh gitu. Jadi optimis tuh salah satu kunci yang utama ya, biar kalian bisa sembuh dari GERD dan juga anxiety. Yang kedua adalah rela pantang makanan dan juga minuman selama 1 bulan ke depan. Nah, kalau bisa sih ya pantang makanannya itu kalian harus bener-bener yang healthy food, no minyak, no lemak, no gorengan, pokoknya kalian bener-bener harus sehat banget makanannya, yang direbus, yang dikukus, terus juga minumnya itu juga nggak sembarangan gitu. Kalau bisa sayur-sayurannya juga dipilih gitu, mana yang sebelumnya nggak boleh itu jangan dimakan selama 1 bulan, bener-bener jangan dimakan selama 1 bulan gitu. Terus juga kalau kalian hobi makan misalnya kayak lauk-lauk yang goreng, terus dengan cara yang masaknya itu dengan lemak atau yang asin banget, manis banget, itu jangan dulu gitu. Jadi selama 1 bulan itu kalian harus fokus penyembuhan dengan cara makanan yang healthy food, bener-bener healthy food. Kalau misalnya kalian mengkonsumsi oatmeal, ya udah oatmealnya itu dimakan, dan juga makan lauk yang bener-bener nggak mengandung lemak jahat dan lain sebagainya. Misal cuma direbus gitu atau dikukus gitu, misal cuma makan tempe tahu yang dikukus gitu, ya nggak apa-apa. Toh selama 1 bulan doang gitu loh. 1 bulan ini tuh bakalan menentukan kalian kedepannya sembuh atau enggak gitu. Jadi 1 bulan ini kalian harus mantang makanan bener-bener. Oke, cuman 1 bulan, nggak boleh ada bolong sehari gitu, nggak boleh. Bener-bener sebulan kalian harus mantang. Berikutnya adalah bersosialisasi gitu. Sebenarnya ini adalah hal yang penting yang perlu kalian ingat dan jarang orang lakuin gitu, jarang orang yang menderita GERD anxiety dilakuin gitu. Karena menurut aku kalau kalian terus-terusan ada di rumah sendiri dan lain sebagainya gitu, kalian bakal terus ada di lingkaran setan gitu loh. Kalian akan terus-terusan mikir aku nggak bakal sembuh gitu, aku nggak bakal ini itu. Karena apa? Kalian di rumah tuh stucknya cuma di pikiran kalian doang gitu. Coba kalian bersosialisasi, keluar deh ke sana. Misal kalian ada temen, ajakin nongkrong gitu, tapi tetap jaga jarak ya. Atau enggak kayak main di Zoom, aplikasi lain gitu. Pokoknya intinya bersosialisasi gitu, berhadapan dengan beberapa orang banyak gitu, biar kalian tuh pikirannya fresh, kalian itu nggak
ngerasa sendiri gitu. Karena kebanyakan orang yang ada anxiety dan juga depresi itu kadang mereka tuh nggak bisa sendiri. Kalau kalian sendiri, otomatis kalian akan terus menerus bergelut di pikiran kalian yang bener-bener bikin kondisi fisik kalian tuh tambah parah gitu loh teman-teman. Apalagi kita sebagai seorang yang ada GERD dan juga anxiety ya, kalau kita diem sendiri di rumah nggak ngapa-ngapain, kita bakal terus-terusan ada di pikiran yang takut mati dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lambungnya kambuh terus gitu, nggak ada perbaikan sama sekali. Coba deh keluar bersosialisasi. Nah ketika kalian udah bersosialisasi selama beberapa jam tuh kalian nggak bakal kerasa gitu loh. Kalian bakal apa ya, kayak lupa sementara itu tentang sakit kalian, dan otomatis tuh kayak relaksasi aja buat lambung kalian, nggak tegang terus gitu loh teman-teman. Berikutnya adalah rajin gerak dan juga olahraga, karena menurut aku metabolisme kalian itu juga bisa diperlancar dengan cara bergerak gitu. Kalau kalian cuma diem terus, jadi ya ujung-ujungnya kayak nggak punya tenaga, lempe, loyo dan lain sebagainya. Ya gimana ya, mau sembuh kalian aja disuruh gerak gak mau gitu loh. Seenggaknya nih kalau kalian misal, aduh aku nggak mau gerak gitu, aku tuh gampang capek dan lain sebagainya, ya kan ada intensitas tertentu gitu lah ya. Kalian cari olahraga yang ringan-ringan aja. Misal nih kalau aku misalnya, aku biasanya cuma keliling-keliling aja di keliling komplek kayak, atau keliling di jalan sekitar rumah 5 menit 10 menit itu cukup banget teman-teman. Jadi lakuin itu ya selama 1 bulan. Dan yang selanjutnya adalah mencari kesenangan diri. Kesenangan diri kalian itu kayak gimana, kalian harus cari. Misal hobi kalian itu adalah traveling gitu, ya udah kalian traveling aja, keluar terus jalan-jalan ke pantai, ke gunung, terus apalagi misal belanja gitu, nonton drama, nonton film, nonton yang lucu-lucu gitu, biar menghibur hati kalian gitu, biar nggak gundah terus gitu loh sendiri. Kan nanti kalau misal kalian apa ya, pikirannya fresh terus juga seneng, otomatis apa namanya, hormon adrenalin kalian itu kan berkurang ya, hormon dari ketakutan kalian tuh berkurang ya, jadi produksi asam lambung itu bisa dikendalikan gitu. Jadi buat kalian-kalian yang awalnya tuh kayak mager gitu, mau kemana-mana kan cari kesenangan enak ya, ya udah kalian hangout aja tuh, mid time sendiri, biar apa ya, pikiran kalian tuh ke refresh gitu, dan akhirnya kalian merasa happy gitu, nggak terus-terusan apa ya, takut gitu, dan akhirnya micu asam lambung naik kayak gitu. Berikutnya adalah tidur tepat waktu pukul 9 malam. Mulai dari pukul 9 malam sampai setengah 10 malam. Kenapa? Kalian harus jadwalin itu sendiri, karena orang yang udah ada anxiety gitu, bisa nggak bisa kalian harus tidur jam segitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak aku nggak bisa tidur jam segitu karena aku tiap hari insomnia. Teman-teman, kalian harus biasain kalau nggak bisa tidur tepat waktu, awal waktu, paksain biar jadi kebiasaan gitu loh. Misalnya kalian dari jam 8, misalnya kalian dari jam 8 itu kalian harus stop yang namanya main ponsel HP gitu ya, karena ada beberapa penelitian kalau kalian mau tidur nyenyak tuh 2 jam sebelum tidur kalian harus stop penggunaan handphone gitu loh teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman juga gak bisa tidur, bisa kan dengerin audio terapi gitu, kayak audio dari relaksasi hujan gitu dan lain sebagainya, atau enggak mungkin ada rutinitas lain yang bikin kalian ngantuk seperti membaca buku ataupun mendengarkan musik gitu misalnya, biar bisa tidur kayak gitu teman-teman. Kalau aku sih biasanya kayak gitu. Kalau enggak kayak stretching gitu sih, mau tidur stretching ala-ala gitu, stretching yang biar bikin aku tuh agak capek, keringetan, abis itu ngantuk dan akhirnya kayak tidur gitu loh teman-teman. Berikutnya adalah banyak-banyak berdoa gitu, karena selain usaha yang mampu membuat kalian sembuh seutuhnya, yaitu berdoa gitu. Kenapa? Karena kan yang datengin sakit itu Allah ya, yang nyembuhin juga Allah gitu. Kita nggak boleh egois, kita udah ngelakuin usaha lain sebagainya tapi doanya dikesampingkan gitu loh. Jadi kalian harus bener-bener seimbangin dua hal ini sendiri, biar kalian itu kedepannya itu usaha kalian tuh balance gitu loh, antara doa dan juga usaha. Jadi kayak
apa ya, jadi maksimal gitu loh teman-teman untuk sembuh. Jadi selama 1 bulan ini tuh lebih banyak khusyuk untuk beribadah dan juga berdoa biar kalian cepat diberikan kesembuhan gitu. Misalnya juga merenungkan beberapa dosa kalian yang mungkin menghalangi kalian untuk sembuh gitu, direnungi lagi dosa apa yang sering kalian lakuin sehingga itu menghambat kalian untuk sembuh gitu loh teman-teman. Apalagi yang muslim ya, misal kalian itu harus perbanyak untuk introspeksi diri gitu. Kalau emang dirasa punya banyak dosa dan lain sebagainya, kalian harus sering-sering berzikir, sholawat dan lain sebagainya gitu loh teman-teman. Terus berikutnya yang bisa mencapai goal sembuh selama 1 bulan ini adalah teman-teman harus rajin minum yang namanya air putih. Biasanya tuh kalau aku juga tiap hari itu aku rajin minum air putih berapa liter ya, intinya 1 botol gede gitu. Apalagi misal 1 botol aqua yang ada di Indomaret, Alfamart gitu loh teman-teman, yang ukuran gede banget, itu biasanya buat aku tuh sehari itu harus bener-bener habis gitu. Karena menurut aku selain dia juga bisa membersihkan saluran pencernaan dan juga bisa melancarkan aliran apa sih kalau buat pipis itu, oh ya pokoknya itulah gitu ya. Pokoknya air putih itu bener-bener bagus banget, apalagi kalau ada sesak dada di kemasian kalian, itu bagus banget. Kalian harus rajin-rajin minum air putih biar metabolisme tubuh kalian tuh lancar. Nah selanjutnya dan yang terakhir yang harus kalian lakuin adalah belajar untuk ikhlas dan juga berserah diri kepada Allah tentang hasil yang akan kalian terima nanti gitu kan. Kalian udah ngelakuin beberapa hal itu dalam waktu kurun dari 1 bulan ya teman-teman, udah semua kalian kerahin gitu. Intinya itu adalah usaha yang benar-benar maksimal banget yang bisa kalian lakuin gitu selama 1 bulan, dan akhirnya mau gak mau kita harus ikhlas terhadap apapun nanti hasilnya gitu. Dan tetap diingat, optimis itu tetap jadi kunci yang paling utama gitu. Dan yang terakhir adalah ikhlas gitu. Jadi kalian ikhlas apapun yang terjadi, biar Allah yang ngatur. Intinya teman-teman, aduh aku udah keringetan. Intinya teman-teman, kalau kita tuh udah ikhlas, kita tuh udah legowo, mau sakit yang macam kayak gimana, kita tuh bakalan tetap damai. Kita tuh tetap bakalan kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi ya, ambil hikmahnya gitu, tetap bersyukur gitu, dan nggak akan ngerasain beban sama sekali gitu loh teman-teman. Gimana ya, karena aku ngerasain sendiri gitu. Aku tuh lama banget sakit selama setahun lebih, aku tuh ngerasa udah capek dan lain sebagainya. Akhirnya aku mencoba untuk ikhlas, dan setelah aku ikhlas, apa yang aku dapat gitu, aku tuh merasa kayak damai, kayak tenang, tentram dan lain sebagainya. Dan alhasil karena pikiran aku udah tenang, penyakit aku tuh udah sembuh gitu loh. Penyakit aku tuh perlahan-lahan sembuh, recovery sendiri, karena memang jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia terus apapun yang terjadi, itu juga berpengaruh pada fisik kita teman-teman. Apalagi kalau kita ada yang namanya psikomatis gitu kan. Psikomatis itu kan dari mental yang pengaruh ke fisik gitu loh. Kalau misal kalian mentalnya udah baik, udah bagus gitu, udah damai, tentram dan lain sebagainya, insya Allah fisiknya pun nanti bisa sembuh gitu loh teman-teman. Jadi itu tadi tips dari aku yang harus kalian lakuin biar selama 1 bulan ke depan setelahnya kalian bisa sembuh 100%. Gak 100% pun, kalau misal ada perubahan yang signifikan kan alhamdulillah ya. Pokoknya kalian ini selama 1 bulan ikutin tips yang aku bagi tadi atau barusan itu, dan kalian bakalan ngerasain sendiri hasilnya kayak gimana nanti. Ingat ya, kalian harus optimis karena itu kunci yang paling utama gitu teman-teman. Dan jangan sampai kalian putus asa di tengah-tengah, belum apa-apa udah putus asa gitu loh. Kalian harus bayangin ada beberapa orang yang sakitnya itu melebihi dari kita, tapi semangatnya pun melebihi dari kita gitu loh teman-teman. Kalau kalian bersyukur, insya Allah nikmatnya akan terus bertambah kayak gitu. Oke, jadi sekian aja dari aku. Bila agak belepotan gitu ngomongnya, belibet gitu ngomongnya, ya maaf banget karena ya gitulah aku ngomongnya emang nggak pandai ya teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan dari aku. Bila ada tips lain yang bisa teman-teman sharing ke teman-teman lainnya gitu, yang dirasa baik untuk proses penyembuhan, bisa drop di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share,
subscribe, like, dan komen video aku biar aku tuh terus semangat untuk bikin video dan apa ya bantu teman-teman semua untuk sembuh gitu loh. Jadi sekian aja dari aku, terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.